Baik Bapak Ibu sekalian, jemaah dirahmati Allah, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita mengenai adab-adab Islam. Dan terakhir kita telah menyampaikan adab yang ke-9, yaitu ikhtiyar rajul as-salih wa in kana faqiran, yaitu hendaklah kita sebagai seorang ayah dan menasihati putrinya untuk memilih laki-laki yang saleh, yang meskipun dia kekurangan harta. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza." Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang miskin ini lebih baik daripada sepenuh bumi orang seperti yang pertama tadi. Kalau kita mengingat tentang apa yang terjadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal itu, bahwasanya ada sebuah pertanyaan dilontarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ketika ada orang yang lewat, ya, dengan penampilan yang luar biasa. Ya, maka ditanya, bagaimana pendapat kalian tentang ini? Maka kata para sahabat pada saat itu, oh ini kalau melamar pasti diterima, dan seterusnya. Kemudian ketika lewat orang yang kedua, yaitu orang yang kelihatan pakaiannya pun tidak seperti yang orang yang pertama, kalau kelihatan dari zahirnya dia kekurangan harta, maka kata sebagian sahabat mengatakan, oh ini kalau melamar perempuan pasti ditolak nih, gitu. Dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW lalu menyampaikan ini. Ini menunjukkan bahwasanya orang miskin, ya, bisa jadi lebih baik daripada sepenuh bumi orang yang punya harta. Dikarenakan apa? Dikarenakan iman dan ketakwaan yang ia miliki. Ini bukan berarti adalah suatu hal yang yang memang seperti ini, tetapi ini hanya perbandingan saja. Kalau ada orang kaya yang dia beriman bertakwa, ya itu bagus. Ya. Masya Allah. Tapi ketika perbandingannya adalah kaya dan miskin, maka lihatlah keimanan dan ketakwaannya, lihat kesalehannya orang ini. Ya. Kalau kata orang, harta bisa dicari. Ya. Tapi laki-laki soleh itu jarang. Soleh itu patokannya bukan kita ya, tapi patokannya itu syariat gitu. Laki-laki sholat enggak ke masjid gitu. Sholat 5 waktu enggak gitu aja dah. Karena kalau zaman sekarang itu masih ada yang enggak sholat tepat waktu. Masih ada sholat yang bolong-bolong. Yang sudah dewasa pun ada. Ya. Maka itu yang jadi patokannya. Sholat yang bagaimana? Sudah 5 waktu, terus di masjid enggak? Ya. Terus berbakti enggak sama orang tua, terutama kepada ibunya.
Itu hal-hal yang perlu kita ketahui. Dari situlah kita kelihatan kesolehan orang tersebut. Meskipun kita hanya berpandangan dari apa yang tersampaikan kepada kita tentunya. Apapun di balik itu kita Allah alam, kita nggak tahu, kita nggak pernah tahu. Hanya Dia dan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui. Ya, tapi kita memilih dari apa yang data-data yang masuk kepada kita sebagai seorang ayah. Ya, maka ketika datang laki-laki yang soleh, ya, insya Allah seperti itu dari penampilannya, sopan santunnya, adabnya datang luar biasa, berbicaranya, ya. Kemudian dia pun supel mungkin gitu, ya. Nah, ini sudah menjadi menjadi pilihan yang seharusnya harus dipertimbangkan dengan baik. Ya. Kalau sudah sama-sama ridho, datangkan putrinya, ternyata ridho juga, si laki juga ridho, udah langsung gelar pernikahan. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adab ke-10 yaitu la yakhlu khatib bi makhtubatihi illa ma'adhi mahram. Kemudian yang adab yang berikutnya adab yang ke-10 adalah tidak berkhalwat. Berkhalwat. Tidak menyendiri. Kalau kita bilang enggak berdua-duaan kecuali bersama dengan mahramnya. Karena belum sah nikahnya, ini masih ta'aruf. Datang mau ta'aruf si lakinya ke rumah perempuan, ditinggal sama bapaknya, ditinggal sama ibunya pergi, lalu berduaan di situ, ya nggak boleh. Enggak kok adanya babe di dalam, kita di teras, sama aja. Itu namanya berkholwat. Harus didampingi sama mahramnya. Ya. Jadi si putri dan keluar itu sama mahramnya. Jadi ketika ta'aruf itu ada bapaknya di situ. Bapaknya pasang muka garang ya. Ya, jangan ya, ya biasa aja. Bahkan justru seneng gitu. Ahlan ahlan ya. Ini harusnya yang seneng gitu ayahnya. Kenapa? Karena sebentar lagi putrinya mau menghadapi dunia baru, keluarga baru. Sudah mulai dilepas nih kewajiban seorang ayah akan terlepas. Ya, saat itu nanti akan dipindah tangankan dan kepada calonnya. Udah, malah justru eh, bersyukur sebagai seorang ayah. Baik. Nah, ketika datang tuh, maka jangan ditinggal. Nah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahram. Janganlah seseorang laki-laki berduaan dengan wanita kecuali bersama mahramnya. Tuh, ya, hati-hati yang punya anak perempuan, gadis. Nah, ingatkan, nasihatkan selalu jangan pernah berduaan, ya, dimanapun. Ingatkan, karena ini adalah hal yang sudah dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pasti di situ ada celah untuk apa? Celah untuk syaitan bisa memberikan fitnah di situ, menyebarkan fitnah. Ya. Maka dari itu perlu dijaga dari pintu-pintu fitnah. Nah, sehingga seorang perempuan tidaklah berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Meskipun ini kasusnya bukan ta'aruf ya. Dalam keluarga juga begitu. Ada keluarga yang dia bukan mahramnya, ya jangan berduaan. Ya sepupu ini bukan mahram. Maka jangan ditinggal berdua. Ah, nggak apa-apa kan sepupu. Kita tuh selalu menormalisasikan hal tersebut. Yang seharusnya tidak boleh seperti itu gitu. Sepupu itu bukan mahram, jadi jangan ditinggal berduaan. Ayo ajak sepupumu itu loh.
apa makan-makan di sana atau apa. Ini padahal bukan bukan mahramnya. Hati-hati. Ya. Begitu juga dengan apa? Eh, kalau sama itu namanya apa? Kalau ada yang saudara menikah, ya terus kita sebagai apanya dia? Misalkan saya punya kakak, kakak laki-laki, terus nikah dengan seorang perempuan. Saya bilang ke perempuan itu apa namanya? Ipar. Ipar itu bukan mahram, Pak Bu. Jadi jangan sampai berduaan karena seorang adik, saya misalkan adik gitu kan, terus numpang di rumah kakak, mumpung gratis nih, kan di Jogja, pas nih, bang, ayo bang, saya tinggal di rumah abang. Oh iya bang, tenang, gas, ayo. Ternyata abangnya sudah nikah, abangnya sering kerja, ditinggal sama ternyata iparnya di situ. Hati-hati, ini bukan mahram. Ah, tenang aja, aman. Enggak. Ya, yang namanya bukan mahram, jangan dicoba-coba ada diberikan celah untuk bisa berdua-duaan. Ya, baik ya. Dan ini kisah nyata. Sudah banyak kasus-kasus seperti ini yang terjadi apa? Perzinahan dengan iparnya itu sudah banyak kasus seperti itu. Jadi jangan coba-coba kita untuk memberikan celah. Kita tahu ilmunya, nah kita laksanakan. Ya. Kita sampaikan, kita dakwahkan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Baik. Kemudian kita lanjut ke adab yang berikutnya. Adab yang ke-11. Nah, ini ceritanya dipercepat ya. Ta'arufnya sudah oke lah gitu ya. Sudah sat terus menentukan tanggal gitu ya. Menentukan tanggal tuh kapan aja ya Pak Bu ya. Nggak perlu kita hitung-hitungan. Oh, tanggal baik itu tuh wah, besok nih ya, tanggal sekian. Tanggal 17 bulan 7 oh, misalnya 2027. Wah, masih lama nikahnya. Ya, jangan gitu. Ya, tidak ada. Kalau sudah siap nikah, nikah saja. Tidak ada namanya tanggal apa? Keberuntungan lah, tanggal baik lah. Nggak ada, semua baik. Ya, semua baik. Dalam Islam semua baik. Sehingga apa? Kalau sudah siap, ya tentukan saja mana yang waktu, hari yang paling pas untuk orang banyak datang, bisa makan di situ, bisa hadir melihat akad nikah, bisa makan makanan yang tersedia di sana. Gitu. Oh hari Ahad ya sudah hari Ahad. Hari Sabtu monggo silakan. Kalau hari kerja biasanya nggak bisa, banyak yang nggak bisa datang. Nah, berarti pilihlah ya hari-hari yang memang bisa banyak orang untuk bisa hadir gitu ya. Baik. Nah setelah itu jadilah pernikahan ini cepat sekali nih. Ya. Tapi sebelum itu dikasih wejangan ya, yang lelakinya ini apa namanya calon apa? Calon menantu. Ini dikasih wejangan dulu. Nah, ada adabnya loh. Nih, adab ke-11. Wad'ul yad 'ala nasiyati zaujah ba'da al-'aqd wa du'a'i barakah. Nah, yang ke-11 adabnya adalah nanti seorang ya, suami itu meletakkan tangannya di atas ubun ubun istrinya setelah terjadi akad nikah dan mendoakan keberkahan. Ya. Jadi meletakkan tangan suami ke ubun-ubun istrinya. Ya. Ubun-ubun tuh mana sih? Sini ya.
sini, di tengah atau di depan? Tengah ya, sini ya. Yang biasanya kalau bayi itu lunak gitu tulangnya di sini. Nah, itu ubun-ubun. Nah, pegang di situ. Tapi pegangnya jangan kasar-kasar ya, Bu. Kayak kayak nangkep apa gitu, mau ruqyah apa ini, jangan-jangan gitu kan. Jangan nggak gitu. Dek, gitu. Manggilnya apa? Dia atau yang ya? Ya, panggilan kekasih lah gitu ya. Panggilan sayang gitu ya. Wahai cintaku, ya, manisku. Ya, pegang tuh ubun-ubunnya. Sambil ditatap matanya. Tatap, ya. Pandangi. Kemudian setelah itu nanti doa, doa keberkahan, minta keberkahan. Baik, emang ada itunya, tuntunannya ada. Ya, baik. Baik, kita lihat di sini hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw ishtara khadiman falyaqul Allahumma inni as'aluka khairaha." Apabila seseorang itu menikahi seorang perempuan, ya, jadi sudah selesai akad nih. Karena boleh pegang. Jangan coba-coba megang sebelum makan. Ya, maka doalah. Pegang ubun-ubunnya, kemudian doakan. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, aku memohon kebaikannya dan kebaikan tabiatnya yang ia bawa. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Dan aku berlindung dari keburukannya dan keburukan tabiatnya yang ia bawa. Jadi sudah tertanam dalam dirinya. Ya. Dalam riwayat yang lain, thumma liyakhudh binasiyatiha wal yad'u bil barakah. Nah, dalam riwayat yang lain, pegang tuh ubun-ubunnya lalu doakan keberkahan. Itu. Doakan kebaikan. Berikan rizki yang berkah dan lain sebagainya. Termasuk doa yang tadi yang sudah kita baca, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Hafal ya Pak Bu ya? Hehehe. Nah, ini laki-laki nih. Ah, berarti masnya nih. Nah, saya sendiri yang masih jomblo ini. Nah, siap-siap hafalin. Harus hafal nih. Nah, sebagai seorang ayah, kasih wejangan ini kepada calon menantunya. Nah, biasanya apa kan biasa kelihatan, wah, nah, nanti jangan lupa kalau sudah akad, terus kamu ketemu berdua ya di kamar, jangan lupa untuk pegang ubun-ubunnya. Kemudian doakan doa ini. Gitu. Dibimbing, ya. Nah, ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana Bapak? Pernah ngamalkannya ya? Belum? Doanya bahasa Indonesia nggak apa-apa, nggak hafal. Tapi generasi berikutnya harus pakai bahasa Arab. Wah, ya. Bismillah. Baik ya. Nah, iya. Gak apa-apa pakai bahasa Indonesia insya Allah ya. Yang penting mengamalkannya. Berusaha untuk mengamalkan sunnah ini. Ini apa? Kapan? Setelah akad ya. Setelah akad kan ketemu tuh. Nah, terus langsung pegang kemudian doakan. Baik. Gimana Pak? Oh, itu adab yang berikutnya, Pak. Tenang, tenang. Iya, ini ada sholatnya. Tapi kalau saya langsung ke sholat, nanti ke skip beberapa adab ini. Sepertinya ada. Ya, di akhir. Iya, ntar ya. Karena sholat itu belakangan, Pak. Hmm. Kalau jadi doa ini yang memegang ubun-ubun istri itu adalah di awal, ketika setelah akad. Ketemu kan? Setelah akad nggak ketemu piye gitu kan. Acara walimah ya. Ketemu dulu. Ya kalau enggak pun nanti maksudnya
setelah makan sama tamu-tamu sedikit ya ketemulah gitu, curi-curi waktu lah gitu kan. Ya, terus ya sampaikan rasa rindunya dan lain sebagainya, terus pegang itu. Terus doakan. Terus suap-suapan ya kan biasa gitu ya. Nanti kalau pulang bapak-bapak di sini pegang lagi, waduh. Doakan lagi. Serasa kan kayak malam pertama gitu. Masya Allah, masya Allah, luar biasa. Baik. Ya. Maka sebagai seorang yang baru menikah maka dia di istihbab ya dianjurkan untuk membaca doa tersebut ya sambil memegang ubun-ubun eh, wanitanya. Baik, adab yang berikutnya. Adab yang berikutnya berkenaan dengan istihbabul walimah. Dianjurkan untuk mengadakan acara walimah. Nah, ini dia. Ya, cepat ini prosesnya ternyata ya gitu. Sat kemudian walimah. Baik, walimah itu apa sih, Pak? Pak Bu, walimah. Walimah itu apa? Kita sering dengar tuh, ada acara walimah itu. Hah? Syukuran, betul ya ada ya bisa ya ada makna syukuran di situ, tasyakuran. Tapi apa? Walimah itu sebenarnya apa sih? Walimah itu Bapak Ibu adalah makanan yang dibuat. Walimah itu makanan yang dibuat untuk acara itu. Itu namanya walimah. Makanya walimah itu bisa dipakai secara umum. Ada walimah nikah, ada walimah khitanan, ada walimah-walimah yang lain. Karena intinya itu adalah acara, makanan dibuat untuk acara itu. Itu walimah. Kalau walimah pernikahan dalam bahasa Arabnya walimatul ursh. Nah, itu biasa nanti ada ini walimah pernikahan. Tetapi memang secara umum, walimah itu kalau dengar kata itu biasanya otomatis pernikahan. Begitu cenderungnya oh ini pernikahan. Ada acara diundang acara walimah, oh pernikahan. Kalau khitanan biasanya apa disebutnya? Secara uruf di sini di Jogja. Selamatan, ya. Tasyakuran. Nah, itu namanya. Tasyakuran. Ya. Baik. Nah, jadi kalau walimah itu sebenarnya bisa dipakai secara umum, namun sudah bisa dipahami kalau mendengar kata ini itu cenderung kepada adanya acara pernikahan, begitu ya. Apa namanya resepsi? Ya, resepsi ya pernikahan. Oh. Baik. Nah, di sini kita lihat ada asar, maaf, ada kisah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu atharus sufrah. Ada bekas warna kuning di pakaiannya. Jadi ada bekas kuning-kuning gitu, itu minyak wangi lah gitu ya. Minyak wangi. Kemudian kok ini warna kuning-kuning gitu. Maka kata Nabi SAW atau Nabi SAW bertanya, "Mahadza?" Ada apa ini? Kenapa nih bajunya kuning-kuning? Ada apa ini? Gak biasanya, maksudnya gitu. Gak biasanya nih, kenapa ada seperti itu? Kemudian dijawablah sama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, inni tazawwajtu imra'atan ala wazni nawati min dhahab." Oh, ya Rasulullah, sebenarnya aku tuh baru nikah dengan seorang perempuan dengan maharnya sekian-sekian, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fabarakallahu lak aulim walau bisyah." Kata Nabi SAW, semoga Allah memberkahimu. Ya, kalau begitu, adakan walimah meskipun dengan seekor kambing. Ya, jadi Nabi SAW menganjurkan untuk mengadakan walimah ini. Meskipun dengan seekor kambing, artinya bukan harus pakai seekor kambing, bukan. Gitu. Maksudnya adalah ya seminimnya gitu ada makanan yang disajikan meskipun nasi kotak ya
Tapi ada walimah. Gitu. Walimah jangan ditinggalkan kalau bisa. Meskipun nasi kotak, meskipun nasi bungkus. Ya. Nasi bungkus dibuka ada beef stick ya, ada ada kentang goreng, ada. Monggo silahkan, boleh-boleh aja. Bebas, tapi ada. Sesuai kemampuan. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, syarrul ta'am, ta'amul walimah. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah. Loh, kenapa? Belum selesai. Yud'alaha al-aghniya wa yutraku al-fuqara. Ya, bagi yang dimana walimahnya mengundang orang kaya saja, tapi tidak mengundang orang-orang miskin. Nah, ini adalah makanan yang terburuk. Makanan terburuk, makanan yang ada di walimah. Walimahnya di mana yang diundang hanya orang-orang kaya saja. VVIP, VIP. Ya. Nggak ada tuh yang ini naik motor tuh nggak ada. Karena naik bis semua soalnya satu naik bis bareng-bareng sekampung. Kayak makanan buruk. Kenapa? Begini loh. Orang kaya kalau disajikan makanan apa yang ada di walimah itu sudah biasa. Gitu kan? Mau makan apa? Kambing, udah biasa. Daging kambing. Sapi, smoke beef, udah biasa mereka makan smoke beef itu. Salmon, biasa bagi mereka. Makanya banyak kalau orang kaya datang itu ngambil makan tapi makannya cuma sedikit, disisain sana sini, nggak habis. Karena mereka tahu taste-nya. Rasanya kalau daging kambing yang enak tuh nggak kayak begini, akhirnya nggak dimakan. Padahal kalau orang miskin makan itu makan habis tuh piringnya hampir wah mau dibawa pulang itu. Kasihan, sayang, mubazir. Ya. Mubazir perbuatan tabdzir itu termasuk dari perbuatannya syaitan. Nah kalau ngadakan walimah itu datangkan orang miskin juga. Orang yang susah makan, bawa tetangga yang mungkin kita tahu ya perekonomiannya udah undang. Kita mengadarin walimah di mana? Di gedung besar, di hotel bintang 5. Tapi yang orang kaya semua ya udah. Makanan buruk ini. Semua udah biasa makan itu. Gak ada keberkahannya lagi. Yang ada adalah bawa itu orang miskin. Ketemu apa? Ini di pinggir jalan. Orang-orang yang di pinggir jalan ajak mereka. Ya, ada tukang becak mungkin di situ. Sini nggak ada becak ya. Mungkin di suatu tempat ada tukang becak ajak. Ada Gojek lagi nongkrong di depan, undang semuanya, bawa masuk. Ayo mas makan. Ya, ini bahkan kalau bisa undang anak yatim. Ini mereka tuh jarang makan mewah gitu bintang 5. Habis bener dulu bawa makan habis. Dan mereka seneng. Itu. Ya. Menjadi makanan terbaik. Ya, di walimah jika menghadirkan juga orang-orang yang memang butuh pada makanan itu. Baik. Ya, jadi ya. Kadang itu kita fokusnya kepada gedung kalau walimah itu. Wah, pokoknya tempatnya harus yang begini yang bagus, dekorasinya harus yang begini yang begitu. Ya. Tapi lupa yang kita undang itu. Lupa. Ya, kalau kita harus ada kita membantu orang-orang fakir miskin untuk bisa makan juga, ikut makan dalam walimah. Baik. Kemudian Nabi SAW melanjutkan wa man taraka da'wah faqad da'asallah wa rasulah. Orang yang meninggalkan undangan, orang yang tidak datang ke undangan makan-makan, maka dia sungguh telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Wah, keras ini. Loh,
Undangan makan apa maksudnya? Maksudnya adalah undangan makan walimah. Kalau diundang datang, ya. Kalau undang datang. Tidak ada halangan, tidak ada udzur, pas datang. Nah, ketika datang ingat biasanya urfnya tuh apa? Di sini, Pak. Kalau di sini biasanya apa, Pak? Urfnya. Kalau kalau orang datang ke walimah itu biasanya apa? Nyelonong masuk gitu. Nyelonong masuk. Ya sih ngisi buku tamu juga gitu maksudnya, tapi ah, nih. Nah, bukan tisu ya. Ini tisu, cuma maksudnya amplop gitu loh. Jangan lupa. Itu urf nggak masalah, tidak masalah ya. Itu urf. Silahkan. Ya, baik. Siapkan. Ya. Dan yang jadi masalah adalah kebalikannya. Orang yang mengadakan walimah itu mengharap itu yang keliru. Orang yang mengadakan walimah kalau sudah gedungnya besar kan, wah saya sampai ngutang-ngutang nih. Nah, siap-siap nih saya ngadain box besar. Wah, isinya amplop minimal. Wah, maaf. Kalau nggak boleh makan ini menunya. Ya. Nah ini yang ini seperti ini perlu dihindari. Ya. Makanya Maklima itu bukan masalah besar besar seperti yang penting ada. Bukan masalah harus di gedung mewah dan begini tidak. Yang penting ada. Ya. Makanya kalau laki-laki, karena ini kan sebenarnya kewajiban laki-laki yang mengadakan walimah pernikahan itu. Kalau misalkan dia nggak mampu, bilang ngomong. Saya bapak nih punya calon menantunya ternyata nggak mampu, ngomong dia, calon papi, aku uangnya pas-pasan nih Ki. Oh nggak apa-apa, siap, saya bantu. Wah, bagus itu malah. Jadi keluarga perempuan ikut bantu untuk walimah. Masya Allah, bagus, tidak masalah itu. Ya. Tapi kalau bisa laki-laki yang mengadakannya ya. Baik. Kemudian setelah itu adalah nah setelah walimah tuh kan udah pesta-pesta, alhamdulillah sudah ngundang fakir miskin juga, masya Allah didoakan kebaikan dan lain sebagainya. Kemudian waktunya malam tiba. Nah, ketika malam tiba, ya maka yang pasangan suami istri baru ini, pasangan baru masih seger-seger, ya sebelum melakukan aktivitas malam, maka hendaknya sholat dulu. Sholat isya udah. Kan tamunya biasa sampai malam tuh kan, sengaja tuh kan tamunya ngajak ngobrol sampai sampai tengah malam gitu. Terus kemudian barulah ketika sudah mau menjelang untuk aktivitas di kamar bersama pasangan baru, maka hendaklah ayu salliya bi zaujatihi rakaatain awalam ma yadkhulu biha. Hendaklah sholat 2 rakaat bersama istrinya, seorang laki-laki suami sholat 2 rakaat bersama istrinya ya sebelum melakukan aktivitas tersebut. Saya sudah aktivitas ya. Baik. Sholat 2 rakaat ini hukumnya sunnah, Abu ya. Ada yang sudah mengamalkannya, Bapak? Mengamalkannya? Sholat 2 rakaat ini? Lupa. Ya. Berarti langsung aktivitas. Ya, ya nggak apa-apa sih. Ya, tapi ya kalau bisa ya sholat itu. Ini pertama, jadi nggak ada pengulangan ya. Ini nggak ada pengulangan. Kalau sudah lewat ya sudah, kelas ya qadarullah wa syafa'al ya sudah. Ya. Ini untuk yang pertama kali melakukan aktivitas bersama pasangan pasangan baru itu ya. Baik. Ini hukumnya sunnah dan hadis ini sebenarnya ini bukan hadis tetapi asar ya. Mari kita simak sedikit mengenai ini. Baik. Di sini ada kisah di mana ya tentang Abu Sa'id. Abu Sa'id ini adalah
mantan budak ya. Nah, beliau radhiyallahu anhu pernah menikah ya. Pernah menikah kemudian maaf, dia menikah dengan seorang perempuan kemudian mengundang sahabat. Nah, sahabat di antaranya adalah Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian ada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, tiga sahabat ini yang mulia. Yu'allimunani. Mereka ini mengajarkan kepadaku. Ya. Mengatakan idza dakhala 'alaik ahluk fasalli rak'atain tsumma sallillaha min khairi ma dakhala 'alaik tsumma ta'awwadz bihi min syarrihi tsumma sya'nuk wa sya'nu ahlik. Kemudian dia mereka mengajarkanku ya, apabila seseorang laki-laki mengunjungi pasangannya yang baru nikah, maka sholatlah terlebih dahulu sholat 2 rakaat, kemudian minta sama Allah kebaikan. Ya. Kemudian minta perlindungan kepada Allah dari keburukan. Ini sholat 2 rakaat ini tidak ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini paling mentok sampai sahabat. Ya, tapi perlu diingat sahabat itu orangnya thiqah, terpercaya. Dan apa yang dijadikan dan sahabat lakukan, ajarkan, dan tidak ada penentangan dari sahabat yang lain, maka ini menjadi kesepakatan bolehnya untuk dilakukan. Oke. Maka ini menjadi sunnah, silakan bagi yang punya kesempatan untuk melakukan itu, jangan lupa untuk melakukannya. Bagi yang sudah lewat, qadarallahu ma syaa fa'al. Baik. Dan ini dia akhir dari pembahasan kita mengenai adab-adab seputar nikah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Silakan nanti jika ada pertanyaan maka setelah seladzan insyaallah tabaraka wa taala. Sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.